tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Bapak Ibu, sebagai dasar kita dalam literasi, yang perlu kita tekankan adalah di sini pasal 1 ayat 2, kemudian pada pasal 6 ayat 1 standar kompetensi lulusan sering disebut dengan AKM pada sistem pendidikan jenjang pendidikan dasar dilakukan pada penanaman karakter. Karakter ini yang diutamakan adalah karakter khususnya dalam akhlak ya, yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta kompetensi literasi dan numerasi pada peserta didik. Perlu kita cermati bahwa dalam literasi dan numerasi di pasal 1 ayat 2 dan pasal 6 ayat 1 itu penting sekali dalam menumbuh kembangkan siswa peserta didik yang kita ada di sekolah kita masing-masing. Ditekankan adalah karakter. Karakter ini yang lebih utama adalah sebagai wujud sikap pada peserta didik untuk bisa berkembang dan berkelanjutan sebagai wujud pada pasal 6 ayat 1. Sehingga nanti dalam dalam kognitif itu yang bukan kognitif yang diutamakan adalah karakter, seperti halnya pada kita masuk pada K13 itu ada ciri khas karakter. Oke, lanjut Pak Haji. Sebelum lanjut Pak Haji. Nah, di sini ada pertanyaan, apa itu kompetensi literasi? Nah, kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia, dan untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Jelas bahwa ya, jadi Bapak Ibu dalam kompetensi literasi ini dianjurkan adalah peserta didik mempunyai kemampuan yaitu memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks, bukan teks yang kontekstual, namun teks yang lebih luas lagi. Makanya kalau kita masuk pada pendidikan holistik, yaitu dalam pendidikan tematik ya, tematik itu sama dengan holistik, makanya dalam sering kita dengar dalam agama, bahkan dalam Al-Quran disebutkan Iqra, maka itu baca. Nah, itu di sini adalah kompetensi literasi. Oke, sebelum kita pada masuk berikutnya, mungkin ada dari Bapak, Ibu, kawan-kawan sekalian, mungkin ada tanggapan atau ada menambahkan dari keterangan saya ini, boleh, silakan. Habis kita ngobrol saja, sharing aja, tidak usah terlalu formal, itu sharing pada malam ini, sehingga kita bisa saling mengisi, saling berkontribusi dalam hal ini. Semoga pendidikan kedepannya lebih maju lagi di lembaga kita masing-masing. Silakan Bapak Ibu. Oke, kalau nggak ada lanjut Pak Haji. Bisa dibesarkan Pak Haji. Makin malam makin ngantuk, nggak bisa kelihatan. Iya, terima kasih.
Itu. Tarik lagi. Literasi dalam pembelajaran. Nah, next Pak Haji, lanjut. Yang pertama, dalam literasi dalam pembelajaran, ini adalah kemampuan untuk menggunakan, mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan melihat untuk mendapatkan informasi dalam disiplin tertentu, yaitu bisa apa nih, BK, dan ini yang apa pengarangnya nih. Kemudian lanjut pada kemampuan berpikir kritis. Ketika peserta didik menerima atau memproses dan menghasilkan informasi. Nah, Bapak Ibu, nah di sini kita tahu bahwa kemampuan untuk menggunakan atau mendengar, berbicara, membaca, menulis itu biasanya di fase A, ya, dalam apa di Umar, ya. Nanti cuma ngomong sudah tahu, namun yang lebih apa signifikan lagi adalah bukan itu saja yang perlu kita arahkan, bukan membaca atau menulis, namun lebih jauh lagi untuk berpikir kritis. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa di anak yang fase A itu tidak menutup kemungkinan itu bisa berpikir kritis. Artinya apa? Ada tumbuh pada anak-anak tersebut untuk bisa berpikir kritis. Biasanya anak itu sering melakukan sesuatu yang kita belum tentu tahu untuk kegiatan anak-anak dalam kehidupan sehari-hari, bahkan bisa dibawa ke sekolah sehingga anak-anak bisa menunjukkan suatu yang refleks yang belum kita ketahui, sehingga anak-anak itu akan tahu dan akan berpikir kritis apa yang dia temukan itu. Baik, lanjut Pak Haji. Baik, dalam tujuan penguatan tadi di atas kita pengembangan dari penguatan yang lebih tepatnya, ya, tujuan penguatan literasi, perlu kita ketahui melimpahnya informasi di era teknologi ini menuntut peserta didik untuk menguasai beragam informasi dan materi pengetahuan. Nah, bahwa kita sadar betul bahwa di era digital kita yang sudah berumur mungkin 50 tahunan, ya, jadi dengan anak yang berumur di umur SD bahkan kelas 1 sudah melek tentang informasi, jadi tidak gaptek lagi. Meskipun dia belum bisa baca, kita ketahui bahwa dia tuh bisa membuka dengan digitalisasi sehingga bisa menemukan sesuatu yang kita yang sadar betul bahwa kita sendiri kadang-kadang bisa ketinggalan. Ya, kompetensi literasi harus dikuasai peserta didik agar mampu, ya, memilah, mengolah informasi pada teks, menyimpulkan, ya, dan mengevaluasi secara kritis, lalu menggunakan untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini perlu pendampingan Bapak Ibu pada peserta didik kita, sehingga nantinya dalam menggunakan teknologi informasi yang sangat global ini perlu kita pendampingan pada peserta didik, sehingga peserta didik tidak salah dalam memilih konten-konten yang negatif. Untuk itu sebagai pendidik kita
perlu selalu mendampingi peserta didik. Oke, lanjut Pak Haji. Baik, kita lanjut. Komponen literasi dalam AKM. Apa itu AKM, Bapak Ibu? Yaitu asesmen kognitif kompetensi minimal. Nah, biasanya itu dipakai dalam, kalau dalam apa, K13 itu ujian ya, ujian. Namun dalam Kumar disebut dengan asesmen. Nah, di sini ada konten dan ada konteks. Konten itu adalah teks informal dan teks fiksi. Sedangkan konteks yaitu personal, sosial dan budaya dan saintifik. Nah, itu. Proses kognitif yaitu proses pengetahuan. Yang pertama, menemukan informasi. Itu bagi peserta yang memiliki proses yang berproses dalam pengetahuan, menginterpretasi dan mengintegrasi. Kemudian yang berikutnya, mengevaluasi dan merefleksikan dari konten-konten tersebut. Lanjut Pak Haji, lanjut. Baik, komponen literasi membaca. Nah, ini komponen literasi membaca. Dalam komponen AKM itu ada bagian yaitu literasi membaca. Membaca apa yang perlu kita perhatikan yaitu konten. Konten dari 6 hal tadi adalah teks informasi dan teks sastra ya, teks sastra. Kemudian proses kognitif itu tentang pengetahuan, menemukan informasi, ya, menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Kemudian yang berikutnya yaitu konteks. Konteksnya ada personal, ada sosial budaya, dan yang berikutnya adalah saintifik. Gitu. Next. Baik, kita masuk pada komponen numerasi. Tadi kita ada literasi, sekarang numerasi. Apa sih numerasi itu? AKM ya, komponen AKM yaitu yang pertama konten. Bisa apa, ada kesamaan dengan yang literasi tadi, yaitu konten itu adalah bilangan, yaitu kemudian pengukuran geometri dan data ketidakpastian. Kemudian yang berikutnya aljabar. Nah, dari konten, dari 4 konten itu ya, yang bilangan. Kita ketahui dalam bilangan itu adalah hitung. Kemudian ada ukuran, yaitu ada hitung dan geometri. Kemudian data ketidakpastian itu dalam maksud mungkin ada apa, dalam bilangan matematika itu yang belum diketahui siswa itu. Kemudian aljabar kurang lebih itu. Kemudian yang berikutnya proses kognitif, pemahaman, aplikasi dan penalaran. Nah, ini dalam apa, proses kognitif ini ya, perlu kita ketahui dalam pemahaman apa yang telah dipahami, kemudian diaplikasikan, dan ada juga yang penalaran. Itu dalam konten numerasi. Bukan numerasi bukan hanya hitung saja, tapi ada proses kognitif juga. Kemudian yang berikutnya dalam hal ini adalah konteks. Nah, di sini konteks itu personal, itu yaitu individu, sosial budaya itu yang lebih luas lagi, dan saintifik seperti pengetahuan yang mengena pada peserta didik. Next.
akan tutup nih. Konten apa yang kita maksud dengan konten, yaitu pertama teks informasi, teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Kemudian yang kedua, teks fiksi. Apa itu teks fiksi? Yaitu teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan ya kepada pembaca. Yaitu perlu kita merenungkan, itu perenungan itu renungan yang kita yang kita teks dalam fiksi itu. Fiksi itu artinya tidak nyata, jadi perlu perenungan gitu. Next. Nah, dalam konteks ini ada juga digital dan non-digital. Teks yang teks tulis, ya, teks lisan atau audio, kemudian di situ juga teks non-verbal, spasial, ya, spasial, dan audiovisual. Nah, dalam hal ini teks tulis itu kita tahu bahwa teks tulis itu ya sering kita temukan pada buku-buku itu teks tulis. Kemudian teks lisan atau audio baru kita dengarkan pada peserta didik, ya. Audiovisual ada gambar dan ada yang didengarkan, itu. Kemudian teks non verbal itu artinya kinestetik ya, kinestetik itu. Next, Waji. Bapak Ibu sambil dicermati ya. Mungkin ini secara global saja yang perlu saya baca ya. Kemudian konteks, yaitu konteks menurut kita adalah personal. Personal ini berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi, itu yang namanya personal. Kemudian sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Kemudian yang ketiga, saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Nah, itu. Next. Nah, aku tapi biasanya aku makan Nah, Bapak Ibu, ini ada gambar dalam topeng media sosial ya, yaitu bukti kamu sedang pura-pura. Nah, ini apa sih pura-pura? Karena ditutupi topeng seperti itu ya. Dikit besarkan, Pak Haji, dikit besarkan dikit. Topeng media sosial ya, bukti kamu sedang pura-pura, sama dengan di atas tadi. Next, lanjut aja. Lanjut. Berikutnya. Ya, tari gandrung ini adalah sosial budaya, masuk pada sosial budaya. Next.
sesar aktif dan zona subdonasi di Indonesia. Gak bisa baca terlalu pecah dia kan, kurang jelas. Next. Sama tadi ya, subdonasi di Indonesia sama. Next, terus lanjut. Baik Bapak Ibu, karena ini simsternya nggak nampak lagi, mungkin ada yang perlu kita diskusikan dalam hal tadi. Semoga kita pada malam hari ini bisa berdiskusi dan ngobrol-ngobrol tentang ini sehingga kita tidak pasif, dan semoga bisa menemukan hal-hal yang kita harapkan pada malam hari ini. Mohon maaf karena di tempat saya sinyal kurang bagus sehingga tidak bisa terang dalam penyampaiannya. Kemudian video juga bisa ditayangkan, yaitu karena kami juga ada bantuan dari Kapuas ini yang bisa mengirimkan share screen ya. Dan ini untuk sementara kita ngobrol tentang penguatan literasi dan numerasi. Baik, dari Bapak Ibu mungkin ada yang angkat tangan tuh Pak Haji. Mikrofonnya Bapak Haji belum dihidupkan itu.
Ya, jadi baik Pak. Mungkin pertanyaan saya singkat saja Pak. Jadi baik, perkenalkan nama saya Timotius Tarbokol. Saya dari Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Jadi pertanyaan saya singkat saja Pak. Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan literasi dan numerasi Pak? Ya Pak, hanya itu saja Pak. Baik, terima kasih dari Pak Tito Bokol ya. Jadi untuk penguatan literasi dulu ya. Jadi di sekolah yang perlu kita perhatikan atau kita pemahaman kamu sendiri bahwa perlunya di sekolah itu ada namanya sudut baca atau pojok baca untuk gemar siswa atau peserta didik itu bisa berinteraksi dengan buku sehingga bisa ada perpustakaan yang kita gunakan dalam konteks yang lebih kecil, itu pojok baca atau sudut baca yang ada di belakang kelas-kelas kita yang sering kita gunakan itu. Jadi sebagai untuk menarik siswa bahwa dalam hal tersebut di dalam sudut baca yang lebih kecil sudut baca, sehingga itu ada yang bisa membawa siswa termotivasi sudut baca tadi. Kita sebagai pendidik perlu kita memberikan tips yang menarik. Yang perlu kita perhatikan adalah dihias sedemikian rupa sehingga anak tertarik untuk mendatangi, bahkan kalau sudah ada buku bisa mengambil buku-buku sehingga anak itu bisa menginginkan atau memotivasi untuk bisa apa yang dia kehendaki, sehingga buka buku sehingga pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru bisa dicari di situ. Nah, dan pengetahuan lain tentang cerita-cerita atau dari ada fiksi atau non fiksi, jadi itu bisa dimanfaatkan oleh peserta didik sehingga anak-anak itu gemar untuk melakukan membaca. Mungkin ada di pengalaman sekolah yang kami ya, itu kemarin dari mahasiswa UGM yang menginspirasi peserta didik itu gemar membaca. Akhirnya dengan dibawa anak-anak itu untuk membuat suatu hiasan yang bisa dimanfaatkan kepada anak tersebut, sehingga yang ditempel-tempel itu yang hasil karya mereka sendiri digantung dan buat sedemikian rupa sehingga anak itu tertarik dengan apa yang mereka buat sendiri. Dan situ disediakan buku yang perpustakaan kecil ya, yang bisa dinikmati oleh peserta didik, dengan catatan yang penting bisa memotivasi, menarik peserta untuk bisa membaca yang ada di pojok baca atau di sudut baca yang kita buat oleh gurunya masing-masing. Demikian admin, lanjut. Kemudian kalau ada tanggapan dari yang lain atau tambahan, kami persilakan. Baik, berarti apa yang Bapak jelaskan sangat jelas. Berarti intinya harus ada daya tarik khusus ya Pak? Iya. Untuk mendatangkan minat anak agar mereka bisa lebih berminat lagi untuk membaca. Mungkin seperti itu ya Pak? Iya, betul Pak, betul ya. Oke Bapak, terima kasih banyak Bapak. Iya, sama-sama Pak. Ya. Oke, terima kasih Bapak Haji.
Baiklah Pak, Assalamualaikum. Hanya ada sedikit yang ulun tanyakan dari pembahasan tadi. Ulun dari SD 1 Yunajaya, Kecamatan Basarang, Kalimantan Tengah, Kabupaten Kapuas. Dari pembahasan Bapak Sukisman tadi, ada hanya sedikit yang ingin ulun tanyakan, yaitu tentang fase tadi. Fase literasi itu, fase A itu kan sebenarnya dari kelas 1 dengan 2. Nah, yang ingin ulun tanyakan, kelas 1 dengan 2 itu kan, kelas 1 itu kan kebanyakan ada yang tidak bisa baca, ada sebagian yang bisa baca, ada yang tidak bisa baca gitu. Nah, untuk daya tariknya untuk mereka yang tidak bisa baca itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, hanya itu yang ulun tanyakan. Dan akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Armati tentang fase A tadi. Fase A ya, yaitu kelas 1 dan 2. Kita ketahui bahwa untuk anak zaman sekarang mungkin beda dengan kita sekolah dulu. Kalau zaman sekarang mungkin anak dimanjakan dengan dengan HP, sehingga lupa untuk bisa membaca. Namun anak-anak mengerti. Nah, apa yang dia pencet dalam HP itu tahu. Makanya bukan artinya membaca yang dalam teks literasi, tapi bisa mendengarkan, bisa menceritakan dan lebih luas lagi. Nah, membaca itu ya itu adalah komponen yang berikutnya yang perlu pendampingan dari guru di kelas 1 tersebut, sehingga nantinya pengetahuan yang didapat dari guru ya diaplikasikan dengan yang mereka pakai digital atau pakai teknologi informasi yang sekarang kita dengarkan, kita pakai sekarang, yang kita sadar betul bahwa yang pada tahun 2021 tentang pandemi itu kan kita sedang menggunakan menggunakan daring. Nah, disitulah anak-anak yang kurang pendampingan dari guru sehingga mereka belajar di rumah. Nah, untuk itu dalam hal ini adalah dalam konteks tahun 2000 yang kita wajibkan kurikulum merdeka ini, yang mungkin di tempat kita ya itu baru kelas 1 dan kelas 4. Nah, kelas 1 dan kelas 4. Dan dalam hal tersebut makanya fase A itu adalah dasar. Nah, kenapa belum bisa membaca? Tapi anak sudah tahu dari cerita-cerita dari gurunya, sehingga anak itu mengetahui dari apa yang kita sampaikan kepada peserta didik. Nah, itu termasuk literasi Bu Armati ya. Termasuk literasi, bisa bisa bercerita, bisa melakukan apa yang dia lihat dari media tadi. Ya, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Kalau ada tambahan. Gimana Bu Armati? Ya, dari penjelasan Pak Sukisman tadi, insya Allah sudah mulai ada titik terang. Pahamlah. Ya, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari yang lain, ya Bu ya. Kalau ada tambahan dari yang lain yang bisa membuat kita
lebih ya, lebih tambah pengetahuan kita. Mungkin dari yang lain silakan. Tentang fase A. Baik. Halo, Bapak Taryana. Bapak Taryana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya dari Kota Jambi. Saya agak lambat bisa masuk tadi Pak. Adminnya lambat menerima saya masuk ke Meet ini. Oke, terima kasih Pak. Ini pertanyaan Ibu Armiati tadi. Bagaimana kelas 1 SD itu, berarti kelas rendah ya Pak ya? Ada di antaranya yang tidak tahu membaca. Itu kalau nggak salah tadi itu pertanyaannya. Bagaimana menggairahkannya gitu kan Pak ya? Karena kita di sini berkaitan dengan literasi ya Pak ya. Dengan numerasi ya Pak ya. Ini di kelas rendah. Salah satu mungkin yang bisa dicoba supaya muridnya tidak bosan, itu memperkenalkan huruf dulu. Nah, misalnya A. Huruf A dibuat, terus nanti gurunya mengajak anak-anak itu bernyanyi. Nah, misalnya A, aku kenal A. Seperti apa huruf A itu misalnya gitu. Kalau A besar itu kan seperti bentuk lupis. Bapak Ibu tahu nggak, kenal nggak lupis ya? Kalau di Jambi itu lupis yang terbuat dari ketan itu yang segitiga itu ya. A, aku kenal A. Seperti lupis bentuknya, hanya lidinya yang tidak ada misalnya begitu. Itu diajarkan ke anak itu, diajak bernyanyi. Nah, sampai dia hobi menyanyikan itu gitu Pak. Tapi jangan lupa ininya. Jangan lupa hurufnya itu ditunjukkan kepada anak-anak. Nah, setelah mereka hafal A, aku kenal A. Setelah mereka bisa, baru beralih ke huruf B misalnya Pak. Huruf B itu seperti apa misalnya? Kalau B besar itu seperti kacamata ya kan Pak ya? Saya juga B, aku kenal B seperti kacamata bentuknya, hanya tangkainya yang tidak ada. Nah, masalah iramanya tergantung gurunya mau mencari yang mana gitu. Ini kan kita memperkenalkan huruf dulu sama anaknya, ya kan Pak ya? Nah, ini dihafal. A tadi seperti lupis, hanya lidinya yang tidak punya. Yang B seperti kacamata, hanya tangkainya yang tidak punya. Kalau C seperti apa kira-kira? Mungkin seperti gembok atau apalah gitu Pak. Hanya kuncinya yang tidak ada dan seterusnya. Ini kalau di huruf-huruf besar. Nah, kalau yang di huruf kecil kira-kira apa? A itu seperti mungkin bisa dikatakan seperti burung pipit kah atau burung gereja kah gitu Pak. Ini kalau menurut saya. Ini memperkenalkan. Jadi si anak tidak bosan dia untuk belajar sambil nyanyi, sambil memperkenalkan huruf-huruf. Karena anak-anak kita yang kelas rendah itu kan belum semua dia mengenal huruf mungkin Pak ya. Nah, jadi gurunya itu mengajak bernyanyi gitu. Kalau dia sudah hafal, ajak lagi nyanyi
yang disukai mereka. Ini kalau menurut saya untuk menggairahkan anak-anak supaya mereka tidak bosan untuk belajar membaca ini. Nah, mereka nanti kalau sudah kenal dengan huruf-huruf itu, nah baru kita menyambung. Misalnya A, na, A-N-A, tapi dia dikenalkan dulu huruf-huruf itu satu persatu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena saya melatih anak saya dulu seperti itu, Pak. Saya ajak di rumah nyanyi gitu. Nah, jadi mungkin salah satu solusi untuk mengajak anak yang belum bisa membaca gitu, Pak. Terima kasih. Ibu Germi aja, Pak. Iya, Pak. Nanti kalau kalau nanti untuk numerasinya juga gitu. Iya. Numerasinya diajak nyanyi juga anaknya gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Lanjut, Pak. Ya, selamat malam, Pak. Assalamualaikum. Salam. Ya, ini saya sangat tertarik dengan penjelasan dari Ibu Germi. Memang itu benar sekali. Kalau kadang-kadang saya mengajar, karena saya mengajarnya tidak sering memang di sekolah, hanya satu kelas satu minggu. Biasanya kalau saya mengajar di kelas bawah itu kan mengajarkan olahraga. Ya, biasanya saya pakai infokus sebelum mempraktikkan. Tetapi memang benar yang dikatakan Ibu Germi itu. Ketika kita mengajar di kelas bawah itu, kita itu memberi contoh lewat video, mengimplementasi lewat video, lewat lagu. Tadi ada lagu A, contohnya ada lagi lagu 1, aku sayang ibu, contohnya kan 2, aku sayang ayah. Sehingga dengan sendirinya siswa itu semangat belajar dan dengan sendirinya mengenal atau memahami apa itu angka 1 itu. Ya, sambil mempraktikkan, sambil menyanyikan, dan siswa itu bisa memahami bagaimana dia angka 1, angka 2, sehingga dapat membangkitkan atau menimbulkan minat belajar siswa itu. Kira-kira begitu saja, Pak, menurut pemahaman saya. Mikrofonnya Pak Haji. Halo, Pak. Pak Haji, mikrofonnya belum aktif. Baik, Bapak. Sebenarnya saya belum pernah mengajar di kelas 1. Jadi, saya juga tertarik apa yang disampaikan oleh Ibu Germi tadi lewat simbol-simbol itu kan bisa mendatangkan minat anak. Intinya ketika kita mengajar, metode yang digunakan itu harus betul-betul mampu menarik minat anak supaya anak itu jangan bosan. Nah, salah satu apa yang disampaikan oleh Ibu Germi itu memang sangat pas buat anak. Karena mengajar anak yang kecil dengan anak yang sudah kelas 3 sampai kelas 6 itu sangat berbeda. Jadi metode yang digunakan juga harus menarik supaya anak itu minat belajarnya ada. Jadi mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih Bu Germi, ada hal baru yang Ibu sampaikan. Sama-sama, Bapak.
Sumba Bapak. Dari Sumba NTT. Sumba NTT Bapak. Ada dari Nias Barat, Pak. Ya. Baik, Pak Haji. Boleh masukkan, Pak? Oke, terima kasih, Pak. Ini kan sekarang kita mengelola kinerja guru melalui PMM ya, Pak ya. Nah, jadi saya rasa kebetulan saya dari SMP, Pak. SMP Negeri 8 Kota Jambi. Kebetulan saya kepala sekolah di situ, Pak. Nah, jadi saya buka Kombel di PMM kita. Terpilihlah saya masuk di Kombel Bapak. Saya lihat ada kegiatan segala macam gitu kan, Pak ya. Nah, jadi Bapak mengatakan bahwa ini baru pertama kali ya, Pak ya. Nah, jadi ini masukan kami. Karena ini kita memang membutuhkan saling berbagi praktik baik ya, Pak ya. Jadi kegiatan kita ini sekarang webinarnya khususnya ini berbagi praktik baik kalau menurut saya. Ya kan, Pak ya? Alangkah bagusnya mungkin Bapak menerbitkan sertifikat kita supaya bermanfaat bagi semua kawan-kawan yang ada di grup ini, Bapak. Nah, karena Bapak kan penyelenggaranya, Bapak ketua Kombelnya. Jadi Bapak bisa mengeluarkan sertifikat untuk peserta yang ada di grup ini. Nah, nanti di sana ada materinya, apa yang dibahas. Sebab nanti yang bisa diunggah kawan-kawan di dalam kinerjanya itu adalah sertifikat Bapak yang ditandatangani oleh Bapak. Seperti yang dibuat oleh para penyelenggara webinar, mereka hanya memberikan link, biarlah dicetak mereka masing-masing. Nah, gitu Kak. Jadi supaya ada manfaatnya kegiatan kita ini, saya memang mohon maaf terlambat tadi, saya susah diterima oleh admin gitu Pak. Saya sudah dari jam berapa ya? Jam 6:30 sudah standby tadi buka, tapi lambat saya diterima gitu Pak. Nah, oleh karena itu supaya kawan-kawan mendapatkan hasil dari kegiatan kita ini, alangkah baiknya ada sertifikatnya gitu Pak. Ini kalau masukan dari saya gitu. Terima kasih. Ya.
Saya Seru-Suaru dari Nias Barat, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Salam kenal, Pak. Lagi buat, Pak. Mungkin terkait Pak apa yang disampaikan oleh Ibu Germi tadi, supaya berikutnya nanti Pak, supaya lebih singkat Pak, mungkin dibuatkan link daftar hadirnya saja. Dari situ, dari link daftar hadir itu bisa Bapak mengambilnya dan menjadikan sebagai patokan untuk membuat Google Form, Pak. Google Form. Ya. Iya, nanti bisa dikirim di grup kita, Pak. Ada kan Ya. ada kita punya grup WA. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Ini kalau tergantung kegiatannya, Pak. Kalau diklat itu kan sampai 2 sampai 3 hari. Tapi dia kalau seminar bisa ini 10 jam gitu, Pak. Tapi ada materinya di belakang sertifikat kita itu, apa materinya gitu. Misalnya pembukaan berapa jam, 2 jam misalnya gitu, Pak. Nah, kalau di seminar kan ada tanya jawab tuh. Nah, tanya jawabnya berapa jam gitu, Pak. Kalau seminar kan tidak mungkin berhari-hari kan, Pak ya. Tapi kalau diklat itu 2 sampai 3 hari gitu, Pak. Di PMM itu kan ada itu. Kalau sertifikat diklat dalam bidang pendidikan, kemudian kebudayaan, teknologi, riset itu 2 sampai 3 hari gitu, Pak.
Kalau kita ini, mungkin ini termasuk ke berbagi praktik baik sepertinya Pak ya. Tentang numerasi di kelas bawah gitu Pak. Jadi tambahan ya Pak ya. Yang tadi numerasi Pak ya. Yang nyanyi-nyanyi tadi itu kan bisa ya. 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi harus dibarengi dengan alat peraga gitu Pak, dengan anak-anak itu. Betul. Media pembelajaran. Ya. Kan apalagi ini anaknya itu dibawa dengan yang dia dekat gitu kan, seperti kacamata itu misalnya. Siapa di rumah dia yang pakai kacamata? Mungkin kebanyakan nenek atau kakek yang pakai kacamata kan Pak ya. Nah, mungkin dibawa ke situ gitu. Supaya dia langsung teringat, oh kalau yang B itu seperti kacamata nenek atau seperti kacamata kakek gitu kan. Mungkin kalau orang tua bisa saja menghitung jumlahnya juga, mata itu berapa. Nah itu. Jadi sepertinya menarik sih Pak ya. Tidak bosan mungkin siswanya. Iya Pak. Sama. Namanya kita berbagi ya Pak ya. Kalau dari saya Pak cukup. Cukup Pak. Artinya saya paham apa yang dibagikan oleh Bu Germi tadi. Media alat peraga itu kan paling penting Pak. Kalau kita mengajar tanpa media alat peraga ya itu artinya tidak mendatangkan minat anak juga. Mau nanya sebentar nih Pak ya, boleh? Sama Bunda Germi ya Bun. Ya. Gimana Bun kalau contoh sepintas literasi dan numerasi buat kelas tinggi nih? Karena kita mengajarnya di kelas 6 kan belum kurikulum merdeka Bun, jadi mau ke sana. Oh belum kurikulum merdeka. Belum. Tapi kan maunya sih dijelasin yang merdeka aja karena ke depan tahun depannya merdeka. Oh gitu ya. Terima kasih Bunda. Ini mungkin Bu ya. Bukan maksudnya yang lebih apalah ya. Gimana ya? Dulu kan ada kita apa sih namanya kalau yang gambar-gambar itu? Gambar-gambar apa sih namanya seperti Petruk. Siapa itu dulu ya? Wayang-wayang mungkin gitu ya. Diberikan gambar-gambar mereka, gambar-gambar wayang atau Petruk atau apalah yang moralnya bagus gitu kan ya Pak Bu ya. Mungkin bisa mereka sekalian dia membaca gambar itu, terus dia bisa menuliskan apa yang dilihatnya dalam gambar itu. Berarti seolah-olah membaca gambar atau menceritakan keadaan gambar gitu. Komik, seperti komik. Bisa dibuat medianya, membaca dengan komik gitu Bu. Salah satu. Itu di kelas tinggi. Kalau di kelas 1 kan tidak mungkin diterapkan seperti itu. Yeah. Tapi kalau yang sudah di kelas tinggi untuk menarik perhatian mereka, mungkin disuruh membaca itu bentuk gambar, membaca gambar gitu Bu. Iya. Yeah. Kita kan tahu banyak medianya itu di internet. Misalnya kalau misalnya kita ini belum masuk itu ya, belum ada komputer lah di sekolah kita misalnya. Kita dulu yang buatnya. Seperti yang Bapak Tito tadi menggunakan Infocus misalnya kan. Bisa seperti itu Bu. Ya. Kalau literasinya Bunda? Gimana?
Kalau yang numerasinya gimana? Oh, kalau numerasi kan ada di matematiknya, jangan kita lepas dari matematikanya, dari materinya gitu. Ya. Nah, kita cari model pembelajarannya seperti apa yang cocok untuk membelajarkan materi itu tadi, materi yang ada di kurikulum itu. Iya. Nah, banyak kok di internet bisa kita cari yang sederhana gitu, Bu. Terima kasih Bunda. Oke, sama-sama. Iya. Siapa aja? Dari NTT, Pak. Kami di Manggarai Timur. Maaf Pak, suaranya enggak jelas. Kami di sini jaringan kurang bagus. Kadang hilang putus-putus suaranya Bapak. Pengaruh kami di sini hujan, Pak. Iya. Salam kenal dari NTT, Pak. Ada teman saya satu provinsi. Selamat malam. Saya juga dari provinsi NTT, Pak. Baik, Pak. Saya juga dari NTT di Atambua, dekat bersebelahan sama negara Timor Leste, Pak. Daerah perbatasan. Berarti kita dari Pulau Flores, Pulau Timur, Pulau Sumba ada ini dari NTT. Selalu diterapkan pada saat proses pembelajaran dan waktu literasi membaca menggunakan diterapkan yang adanya pojok baca, Pak. Jadi anak-anak diterapkan untuk literasi membacanya selalu di kelas. Waktu saat jam istirahat, Pak. Nanti kami minta materinya, Pak. Soalnya dari tadi sinyalnya kurang bagus. Itu makanya tidak bisa masuk. Kami kan masih kategori 3T, jadi sinyalnya juga
Pak Haji. Nih, sepertinya ngomong terus nih ya. Itu tadi Bapak apa yang dari Atambua, Pak apa tadi Pak Jesus siapa? Pak Manuel. Pak Manuel ya. Mengadakan pojok baca gitu. Jadi siswanya itu membaca pada saat jam-jam istirahat gitu Pak ya. Kalau di tempat saya sendiri, kebetulan saya mengajar di kota Pak ya, kota Jambi, persis di kota Jambi gitu. Terus siswa saya tuh kalau hanya dibiarkan begitu saja, suruh membaca, hanya sebagian kecil yang ini Pak, yang berminat gitu. Nah, jadi kebetulan di SMP Pak ya. Jadi kami mengadakan literasi ini pada setiap hari Jumat Pak. Setiap hari Jumat. Nanti kan kegiatannya itu ada Jumat, namanya itu Jumat bersih. Kalau Jumat berkah dulu. Minggu pertama itu Jumat berkah, berarti di sana kegiatan keagamaan. Kalau yang muslimnya itu semuanya yasinan atau keagamaan muslim gitu Pak. Terus nanti yang non muslimnya mereka ke ruangan masing-masing mengadakan kegiatan sesuai agamanya gitu Pak ya. Terus di minggu kedua itu nanti ada Jumat sehat. Berarti setelah Jumat sehat itu nanti itu ada senam atau olahraga gitu Pak ya. Jalan santai. Kemudian minggu ketiganya itu ada Jumat bersih, berarti gotong royong. Kemudian ada lagi Jumat sehat, berarti sarapan pagi bersama, semua bersama-sama guru. Nah, apa yang dilakukan mengenai literasi ini Pak? Karena kalau dibiarkan siswa itu hanya pada saat istirahat, terus tidak didampingi, tidak banyak siswa itu yang berminat gitu Pak. Padahal buku sudah kita siapin gitu Pak. Jadi cara kami tidak perlu setiap hari, tapi setiap 1 minggu 1 kali, itu di hari Jumat. Kebetulan di daerah kami ini kalau hari Jumat itu waktunya singkat. Nah, jadi hari Jumat itu hanya 2 jam pelajaran, itu pun kalau setiap harinya itu P5 ya Pak ya. 2 jam pelajaran kami ambil. Terus nanti di hari Jumat itu sebelum kegiatan yasina, setelah yasina nanti literasi bersama-sama di satu tempat, di ruang kelasnya masing-masing, dipandu oleh, kalau kami kan guru mata pelajaran Pak ya, dipandu oleh guru mata pelajaran yang masuk pada jam itu. Nah, dikasih waktu dulu. Dan waktunya ini tak perlu lama, karena yang namanya membaca itu kan membosankan ya Pak ya. Nah, jadi cukup 15 menit. Nah, tapi setiap dia setelah selesai membaca, semua siswa itu diwajibkan memiliki 1 buku. 1 buku catatan. Apapun itu buku yang dibaca, tapi harus buku itu tadi harus selesai dibaca semuanya, 1 buku itu. Apapun nanti di situ yang dibaca, semuanya dituliskan inti-inti yang dibaca di dalam catatannya. Nah, catatannya itu diberikan melalui wali kelasnya masing-masing. Tapi kalau kami kan banyak ya Pak ya. Siswa saya itu ada 870. Nah, jadi sebanyak 27 rombel. Jadi kebetulan yang guru bahasa Indonesia sebagai koordinator saya buat Pak. Nah, dan itu berhasil menurut saya karena mereka mengumpulkan semuanya hasil dari yang membaca itu tadi, terus nanti dikumpulkan ke wali kelas, dari wali kelas ke koordinator. Dan hasil dari literasinya itu ditambahkan ke nilai khususnya nilai membaca. Yang berkaitan dengan membaca itu tentunya
bahasa Indonesia, gitu Pak ya. Nah, itu kalau cara kami. Jadi kalau dibiarkan begitu saja, tidak akan jalan literasinya kalau di sekolah saya, Pak. Harus ada yang gurunya mendampingi gitu, dan harus ada tagihannya. Apapun itu dibuat, apakah 1 baris ataukah 2 baris, nah, itu harus ada setelah dia melakukan literasi. Jadi yang kami lihat itu ada yang puisi dibuatnya, dibacanya puisi, terus intisari puisi itu ditulisnya gitu Pak. Dan apapun yang dibuat siswa tidak perlu disalahkan. Nah, kalau kami seperti itu Pak, tidak perlu ditampung semuanya. Nah, nanti ketika suatu waktu koordinator wali kelasnya itu dicek dulu hasil dari literasi anak-anaknya. Terus nanti untuk kedepannya kalau bahasanya mungkin kurang pas, diarahkan saja, tapi tidak perlu diulang. Untuk literasi berikutnya, itu diajarin anak-anaknya untuk membuat intisari dari yang dibacanya gitu Pak. Itu yang kami lakukan mengenai literasi ini. Jadi kalau dibiarkan begitu saja ada pojok baca tanpa didampingi, kalau murid saya sepertinya tidak terwujud semuanya. Ada yang melakukan, tapi hanya orang-orang tertentu, siswa-siswa tertentu gitu Pak. Terima kasih. Ya, literasi numerasi. Bukan di situ saja, Pak. Di sekolah saya itu saya bilang tadi itu. Aku mau nanya lagi mengenai sertifikat aja. Bunda, kan nanti kan dituntut nih Bun sertifikat iya, itu ya. Benar. Ada yang 2 jam sampai 3 jam. Iya. Ada yang 2 hari sampai 3 hari. Betul Bu. Nah, yang 2 hari sampai 3 hari itu berarti BIMTEK-nya itu seminar gini berulang beberapa hari gitu ya? Iya, benar. Oh, bersambung gitu ya? Makanya ketika kita memilih RHK itu, ya, Nak? Ya. Kalau saya dengan guru saya sampaikan, di saat di RHK itu memilih, ada kan di sana seminar, lokakarya, simposium, konferensi, terus studi lapangan, studi banding lapangan, kan ada itu Bu. Jadi guru-guru saya itu kemarin awalnya maklumlah baru kali ini kan Bu ya. Iya, baru kali ini kita ya. Ya. Wah, jadi satu kegiatan itu kan 4 poin tuh. Ya, 4 poin. Nah, di RHK itu kalau 5 kan langsung 20 poin. Iya. Terus saya bilang gini, coba dipikirkan. Kira-kira siapa yang akan mengundang Bapak Ibu seminar lokakarya? Saya bilang kayak itu. Sudah itu simposium. Saya gituin mereka. Jadi ya ujung akhir-akhirnya mereka paham juga sih Bu. Akhirnya digantinya cukup 1 dibuat. Itu pun kalaupun ada gitu. Nah contoh Pak Haji tadi, kalau saya tidak dimasukkan tentu saya nggak bisa masuk kan. Nah berarti ya nggak ada sertifikatnya gitu.
Jadi tidak semudah kita memikirkan, oh webinar itu sertifikat, belum tentu. Iya. Seminar, kalau seminar itu sepengetahuan kita, ada yang ada sebagai narasumbernya, kita Ya, sebagai pesertanya, ya ya. kayak kita ini kan, seperti kita ini kan. Ya. Dapat sertifikat. Hebat Pak Haji bisa menyelenggarakan webinar begini, tanda tangannya berlaku di PMM, ya kan? Iya. Iya. Jadi itu saya bilang sama mereka. Terus nanti kan ada lagi itu diklat. Iya, diklat. Nah, dalam bidang pendidikan, kebudayaan, riset, teknologi. Nah, satu diklat itu nilainya 8 ya kan? Poinnya 8 ya kan? 8 ya. Tapi pelaksanaannya harus 2 sampai 3 hari kalau itu. Iya. Iya. Itu. Jadi saya bilang sama guru-guru, jangan ini terlalu yang penting poinnya menggebu-gebu. Belum tentu 32. Orang mengundang kita gitu ya. Kita sudah susah payah untuk mendaftar, tapi ternyata kita tidak diajak gitu kan ya. Iya. Sudah dikirim ke 5 grup. Iya. Tapi juga kita diundang ya kan Ibu ya. Benar. Gitu. Jadi kalau saya bilang pilih RHK yang paling mudah didapatkan. Contoh berbagi praktik baik. Karena berbagi praktik baik ini bisa diakui sertifikatnya yang diterbitkan oleh Ketua Kombel. Jadi kemarin saya dapat ini, kami mengundang dari BGP masalah itu. Jadi yang di Kombel itu yang dapat poin hanya ketua Ibu. Ketuanya saja. Iya. Itu yang dapat poin. Yang ada sertifikatnya. Bukannya gini, Bun. Yang ketuanya 8, yang pesertanya 4 katanya. Enggak. Bukan seperti itu. Kalau di Kombel itu hanya ketua yang dapat. Nah, oleh karena itu di rolling ketuanya itu. Nah, misalnya sekarang ini ketuanya si A. Yang semester besok ketuanya yang si B, tetap anggota di situ. Nah, ini yang saya peroleh langsung dari BGP. Nah, terus ada lagi perdebatan kemarin di sekolah saya itu mengenai penelaah aksi nyata, kalau nggak salah. Aksi nyata ya. Iya, benar. Kebetulan saya bukan sekolah penggerak, bukan guru penggerak, bukan kepala sekolah penggerak, saya hanya yang umum-umum aja, yang biasa-biasa gitu. Iya. Jadi mengenai penelaah itu juga kami tanya kemarin, karena di sekolah saya perdebatan masalah itu. Katanya kita ini belum bisa sebagai penelaah. Belum. Sebenarnya bukan begitu. Kalau dulu, iya Bu katanya, dulu namanya kurator. Hanya ada di Provinsi Jambi ini 4 orang kurator yang bisa menelaah karya PTK. Tapi itu dulu. Itu pun yang ada berempat di Provinsi Jambi tidak boleh menelaah karya guru-guru Jambi. Mereka menelaah karya guru-guru di luar Provinsi Jambi. Nah, nanti dari provinsi luarlah menelaah karya-karya guru Provinsi Jambi ini. Terus saya sampaikan begini, kalau seperti itu Pak, kapan dapatnya poin guru-guru ini? Iya, benar. Ya. Tapi itu dulu Ibu, sekarang enggak, katanya gitu. Sekarang ini boleh kita sebagai penelaah asalkan kita sudah melakukan telaah kepada karya teman sejawat sebanyak 10 karya. Terus kita unggah di PMM, kita screenshot buktinya. Nah, hasil screenshot itulah yang kita unggah di bukti RHK. Bukti kita melakukan menelaah itu. Gitu Ibu. Kan banyak perdebatan karena ini masih awal-awal gitu, bingung ya. Bingung. Kalau sama teman sejawat, ada kan yang sama teman sejawat kita memeriksa asli nyatanya gitu.
Ya, Kalau kayak gitu. boleh. Ya. Yang penting Ibu, hasil telaah Ibu itu diunggah di PMM, terus di screenshot. Nah, hasil screenshot itulah yang menjadi bukti. Oh gitu. Jadi mau diunggah dulu ya? Iya, kita telaah dulu, terus kita unggah di PMM, kita screenshot hasilnya gitu. Nah, hasil screenshot diunggah. Diunggah ya. Kalau satu lagi nih, kalau yang ada permintaannya sertifikat topik tuh yang gimana, Bun? Nah, sertifikat topik itu kita belajar mandiri, Bu. Nah, belajar mandiri itu kita membaca beberapa modul. Kan banyak di sana modul-modulnya. Kita baca beberapa banyak modul, terus dari yang banyak modul itu kita pilih satu yang mau kita buat aksi nyata dari modul yang kita baca itu. Nah, topiknya tentang apa? Jadi kalau bahan-bahannya itu, materi-materinya itu ada semua memang di PMM itu, Ibu. Iya, ada. Ada semua. Satu modul ya? Iya, beberapa modul kita baca, kita pelajari. Terus dari beberapa modul itu pilih satu modul yang menarik bagi kita untuk kita buat aksi nyata gitu. Oh, sertifikatnya tuh, Bun? Sertifikatnya ya dari PMM mengeluarkan. Oh, gitu. Kalau kita sudah unggah hasil aksi nyata kita itu, ya kan? Nah, dikeluarkan oleh PMM. Itu yang topik ya? Ya, yang topiknya. Izin Bun, yang di pelatihan mandiri. Ya. Yang di pelatihan mandiri ya, Bun? Ya, di ini modul belajar mandiri, modul belajar mandiri. Itu poinnya berapa ya? 8 juga enggak? 4 Ibu Gasul. Oh, 8 pelatihan mandiri. Satu 6, kegiatan 6 apa? Kalau nggak salah 8. 6 atau 8, bukan 4. 4 itu berbagi praktik baik, Pak. Ya, 8, Bun. 8 apa 6 ya? 8, Bu. 8 ya. Ya. Ini Bu ada satu pengalaman dari guru penggerak kami baru-baru memberikan sosialisasi buat sekolah kami, gugus kami. Iya. Katanya itu di aksi nyatanya itu dia mengikuti 4 kegiatan. Nah, 4 kegiatan itu sertifikatnya itu yang terimanya 1, lalu yang ditolaknya 3. Nah, lalu kami tanya gimana caranya supaya bisa lolosin semua aksi nyatanya, supaya kan kita bisa dapat sertifikat yang diterbitkan dari PMM. Nah, katanya lagi harus diedit di Canva katanya. Nah, itu yang maksudnya kan baru buat kami yang guru di daerah terpencil ini. Apalagi kami kan daerah-daerah perbatasan ini kan susah dapat akses-akses yang kayak gitu kan jarang, soalnya kan satu internet juga setengah mati, apalagi kami yang sekolahnya di pegunungan. Nah, itu kan agak susah. Jadi kami masih banyak kebingungan di aksi nyatanya, Bun. Bisa berbagi referensi ya, Bun. Cara mengerjakan aksi nyata itu supaya gak ditolak itu caranya gimana ya, Bun? Ya. Tapi kalau setahu yang saya dengarkan penjelasan dari pihak BGP, tidak harus pun Canva. Canva itu kan bagian media pembelajaran ya Pak ya? Iya, Bun. Kalau kita nggak punya laptop atau Infocus, bagaimana mau buat Canva? Ya kan? Kalau menurut saya, yang namanya aksi nyata itu tidak harus pun menggunakan laptop atau itu. Ya sesuai dengan situasi sekolah kita, iya kan? Betul, Bun. Iya kan? Sesuai ke sekolah kita, apa media yang cocok, yang ada banyak, yang bisa kita gunakan di sekolah. Kita paksakan harus Canva, kita nggak punya laptop, internetnya nggak ada, jaringan tidak bisa digunakan, gimana mau buat Canva ya kan? Iya. Tidak sesusah itulah kalian. Sekarang itu Pak Manuel nggak yang ngomong ini? Iya, Bun.
Sekarang ini yang penting kita berbuat, Pak. Berbuat yang apa yang kita bisa, terus yang bisa menyemangati anak siswa untuk belajar. Sebenarnya itu yang kita lakukan. Jangan memaksakan harus ada jaringan, di mana mau kita cari jaringan, ya kan? Iya, Bu. Jadi itu kendala buat sekolah kami, Bu. Jadi banyak perdebatan, kami rapat juga banyak perdebatan. Ini mau gimana lakukannya? Sedangkan kebanyakan di daerah kami itu banyaknya guru-guru tua, Bu. Guru-guru yang tahun 70-an, 80-an itu kan banyak yang belum pensiun. Sedangkan kami guru muda hanya 2 orang aja, Bu. Oh, Dan itu kewalahan kami. Banyak yang tahu akses cara menggunakan laptop, Android aja masih susah digunakan. Iya, makanya ya sesuai kebutuhan kita, sesuai dengan kondisi sekolah kita gunakan, Pak. Iya kan? Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas inspirasinya. Kirain hanya bisa gunakan Canva aja, Bu, karena dari guru menggunakan itu kan, Bu. Jadi kami jadi kewalahan, Bu. Canva itu hanya salah satu dari sekian banyak media pembelajaran. Ya. Iya kan? Karena yang tenar Canva, iya, Canva disampaikan. Sebenarnya bukan begitu. Canva ini kan baru sekarang ini munculnya. Iya kan? Baru sekarang ini. Iya. Tanpa Canva juga bisa belajar anak-anak kan? Itu hanya salah satu dari media pembelajaran yang ada yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Itu kalau menurut saya. Iya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu, atas masukannya, Bu. Iya, terima kasih, Pak. Saya saja juga di sekolah saya belum semua guru saya tahu Canva. Harus saya paksakan menggunakan Canva? Enggak lah. Jadi saya sampaikan ke mereka, buatlah perangkat pembelajaran dengan model-model pembelajaran yang dulu itu kan ada kan? Ada model pembelajaran discovery, ada model pembelajaran problem basic learning, ada model pembelajaran apa lagi itu? Banyak itu model-model pembelajaran. Iya kan, Pak ya? Iya, Bu. Dengan itu kita lakukan di kelas. Rasanya bisa diakui kok. Terima kasih Pak Karyana. Iya. Iya, boleh. Iya. Ya, memang seperti itu, Pak. Iya. Ya. Jangan karena tidak bisa Canva terus tidak melakukan sesuatu kan gitu, Pak ya. Apa yang kita bisa itu yang kita buat. Waktu sudah jam berapa di situ? Bisa tahu. Ini sudah lari jauh Pak dari waktu yang sesuai dengan di. Ya Pak. Sama-sama. Amin. Amin Bapak. Amin. Amin, amin Pak. Tetap kita menunggu sertifikatnya Bapak. Di grup aja. Di grup aja. Di grup aja, Pak. Di grup saya aja, belum Pak. masuk grup WA-nya, Pak. Minta linknya grup WA, Pak. Biar saya juga bisa bergabung, saling sharing. Ini Bapak masuk ini. Pak apa nih? Pak Manuel. Iya, iya.
cerdas. Oke. Pak Haji tinggal di mana sih? Pak Haji tinggal di mana? Oh, di Kapuas toh. Soalnya banyak yang di chatting minta link grup WA, Pak. Oh iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom, selamat malam Pak, terima kasih. Selamat